Oke bro, assalamualaikum semuanya ya. Kita akan belajar peluang sekarang. Oke, di peluang ini nanti sebenarnya rumusnya nggak begitu banyak ya. Cuman kita akan banyak bermain dengan logika atau menghayal ya. Oke, jadi siapkan hayalan-hayalan kalian. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan teh ya? Oh sini yuk. Kaidah pencacahan itu begini ya, saya bacakan. Jika ada M cara suatu kejadian dan ada N cara, lihat perhatikan ini, ada M cara suatu kejadian dan N cara. Nah, ini ada M cara dan ada N cara. Ada M cara suatu kejadian dan N cara kejadian yang lain. Maka seluruh kejadian adalah ada M kali N cara. Oh, jadi dikalikan ya. Yang pertama itu M tadi, yang kedua itu N. Jadi nanti M N cara. Nah, contoh langsung deh. Yuk sini yuk. Ada 3 kota, nah, yaitu P, Q dan R. P, Q, R. P dan Q dihubungkan dengan 4 jalan, sedangkan Q dan R dihubungkan dengan 5 jalan. Carilah, pertanyaan yang A adalah banyak cara perjalanan dari P ke R melalui Q. Yuk kita jawab bro di sini bro. Nah, yuk jawab. Oke, yang A pertama lihat dari P ke Q itu ada berapa jalan tuh? Ada 4 jalan ya. Dari P dan Q dihubungkan dengan 4 jalan. Jadi kalau saya punya P, di sini saya punya Q. Di sini punya R. Gitu ya, sip. Oke, ini P, Q sama R. Nah, dia. Dari P ke Q ada 4 jalan. Jadi kalau saya tulis, ya ada 4 jalan nih, ada 1 jalan, terus 2 jalan, 3 jalan, ada 4 jalan, 1, 2, 3, 4 ya. Dari P ke Q ada 4 jalan. Jadi ini saya gambar ya, ilustrasinya seperti ini. Terus dari Q ke R ada 5 jalan, dihubungkan, bukan dihubungkan ini mah ya, dihubungkan. Oke, yang ngetik ngantuk ya. Siapa yang ngetik? Saya. Oke, sini yuk. P ke Q 4 jalan, Q ke R 5 jalan. Jadi gini, 1 2 3, gitu ya, 4 5. Oke, ada 5 jalan nih. 1 2 3 4 5. Oke, yuk kita jawab pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A itu apa itu pertanyaannya? Coba lihat. Banyak cara perjalanan dari P ke R, dari P ke R melalui Q. Jadi ya tinggal gimana, dikalikan ya. Jadi bisa kita bikin kotak seperti ini. Lihat. Kita bikin kotak seperti ini, bro. Oke, seperti ini. Ya, kita isi kotaknya. Lihat, perhatikan tadi dari P ke Q ada berapa jalan? Ada 4 jalan. Nah, jadi diumpamakan M, ada 4 cara. Dari Q ke R ada 5. Mana 5? Ini ada 5 ya. Tadi ada 4, terus ada 5. Terus Q ke R saya isi 5. Berarti ini ada 4, ada 5. Jadi kan ada M, ada N, ini ada 4 cara. P ke Q, Q R ada 5 cara. Isinya adalah ya tinggal M kali N, berarti 4 kali 5. Ini 4, ini 5. Udah, 4 kali 5 jadi berapa? Ayo. 20. Ada 20 cara perjalanan. Sip. Gitu ya. Berikutnya yang B yuk. Ini paham dulu ya, yang A ya. Tinggal dari P ke Q ada 4, Q ke R ada 5. Kalikan aja, selesai. Yuk. Yang berikutnya bro, nomor 2. Yang B. Banyak jalan dari P ke R, dari P ini, ke R ke sini, melalui Q lewat sini, dan kembali lagi ke P, dan kembali lagi ke P lagi. Jadi bolak-balik ya. Pulang pergi, kebalik. Pergi pulang harusnya, pergi dulu baru pulang, bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi, pulang dulu baru pergi, salah ya. Pergi pulang. Jadi pergi pulang nih dari P ke R terus ke P lagi, tapi melalui Q ya. Tapi dengan syarat, dengan jalan yang sudah dilalui saat pergi tidak boleh dilalui lagi saat pulang. Jadi saat pergi ada, saat pulang nggak boleh dilalui lagi. Yuk yang gini-gini yuk. Saya geser lagi deh. Sebentar ya, saya geser ya dikit ya. Oke, stop. Ini. Yang B berarti nanti ada cara pergi sama ada cara pulang. Yang cara pergi dan cara pulang. Oke. Saat pergi, saat pergi. Saat pergi ada berapa cara nih, lihat yuk. Pergi.
tentunya sama dengan jawaban A, ya nggak? Dari A ke P, dari P ke Q ada 4 cara. 4 cara, ya kan ya? Dari Q ke R ada 5. 4 kali 5 berapa? 20. Jadi perginya ada 20 cara. Nah, pulangnya gimana? Pulangnya gimana ya pulangnya? Pulangnya lihat, yang sudah dilalui saat pergi nggak boleh dilalui saat pulang. Ya, lihat. Misalnya tadi saat pergi saya sudah pakai ini nih. Dari P ke Q saya sudah pakai ini, nggak dipakai lagi. Yang paling atas sudah dipakai. Ini sudah dipakai, jadi nggak boleh dipakai lagi. Terus ini yang atas juga, atau boleh saya ambil yang sini, udah nggak dipakai lagi, ya. Jadi nanti tinggal ada berapa jalan nih, lihat, perhatikan yuk. Oke, ada berapa jalan ya? Lihat sini. Dari R ke Q pulang kan ya, dari R ke Q tinggal ada berapa? 1, 2, 3, 4, tinggal ada 4. Kenapa? Sudah dilalui saat pergi tadi 1 jalan. Misalnya ini ya. Tinggal sisanya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gitu. Terus saat ini Q ke P tadi udah dilalui 1 nih, 1 ini udah hilang. Berarti tinggal berapa nih? 1, 2, 3 ya, yang belum dilalui 3. Gitu. Tinggal kita kalikan. 4 kali 3 berapa? 2, 12. 12 cara. Jadi saat pergi ada 20, saat pulang ada berapa? 12. Jadi PP atau pergi pulang. Bukan pulang pergi ya. Pergi pulang berarti nanti ya 20 kali 12. 20 kali 12. Jadi berapa ayo? Betul, 240 cara. Gitu, jadi ada 240. Oke, itu kalau pergi pulang pergi, bolehlah sama aja ya. Bisa ya, itu cara pencacahan. Nah, ini dibikin kotak seperti ini. Yang berikutnya yuk. Contoh yang kedua, akan dipilih 3 orang, 3 pengurus ya, akan dipilih 3 pengurus. Dari 6 pengurus dipilih 3 dari 6 sebagai ketua. Sebagai ketua sama WK, wakil ketua sama sekretaris, gitu ya. Carilah berapa cara banyak pilihan jika. Ayo kita jawab di sini. JWB bro, jawab. Seseorang boleh merangkap jabatan. Waduh, nih udah ketua, wakil sama sekretaris semuanya boleh dirangkap ya. Walaupun ini sebenarnya mustahil ya. Kenapa? Masa ketuanya, wakilnya sama sekretarisnya 1 orang? Tidak mungkin ya. Jangan-jangan nanti anggotanya juga dia juga ya. Nggak ada pengurusnya, pengurusnya dia, anggotanya dia ya, maruk gitu mah. Yuk sini yuk. Saya tulis seperti ini. Berarti ada 3 jabatan. Ada 3 jabatan seperti ini ya. Di sini misalnya sebagai ketua. Ada ketua, di sini ada wakil. Di sini ada sekretaris. Ya. Pertama, saat sebelum memilih, terus dia ada berapa orang nih? Ada 6 orang yang akan dipilih ya. Jadi saat saya mau memilih ketua ada berapa kemungkinan? Ya ada 6 kemungkinan. Loh kenapa? Kan ada 6 orang. Ya, jadi ada 6 kemungkinan orang. Ini J atau saya tulis di sini deh, ada 6 kemungkinan ya. Untuk milih wakil ada berapa kemungkinan? Ada 6 orang lagi. Kenapa? Karena tadi yang sudah dipilih sebagai ketua boleh ikut lagi. Jadi masih ada 6 yang boleh dipilih, ya enggak? Jadi ada 6 orang. Yang sebagai wakil, sebagai sekretaris ada berapa orang nanti akan dipilih? Tetap ada 6. Kenapa? Yang sudah jadi wakil dan sudah jadi ketua ini masih tetap boleh dipilih. Jadi tetap ada 6 kemungkinan. Tinggal kalian kalikan 6 kali 6 kali 6. Hayo berapa? 6 kali 6 kali 6. Pintar, berapa? Susah ya. 2, 1, 6. Berarti ada 2, 1, 6 cara. Gitu ya. Jika apa? Jika boleh merangkap. Ini dia. Ini boleh merangkap. Jadi ada 2, 1, 6. Yang berikutnya, seorang tidak boleh merangkap. Ini masuk akal ya. Yang sudah ketua ya nggak boleh jadi wakil. Yang sudah jadi wakil nggak boleh jadi sekretaris. 1 aja ya, ketua aja, wakil aja, atau sekretaris aja. Gitu ya. Sip. Jadi kayak tadi nih, ini sebagai ketua misalnya, ini sebagai WK, ini sebagai sekretaris. Lihat ya, saat saya mau milih sebagai ketua ada berapa orang awalnya? Ada 6. Jadi ada 6 kemungkinan di awal ya, karena belum dipilih, masih tersedia 6 orang. Sekarang setelah dipilih ketua 1, berarti 1 sudah terpilih ya. 1 sudah terpilih, berarti tinggal berapa orang yang belum dipilih? 5 ya kan, yang belum punya jabatan setelah ketua dipilih, jadi 5 ya. Jadi ada 5 kemungkinan nanti untuk memilih apa? Wakil.
Nah, itu kan ya. Sip, tadi kan 5 orang tuh. Sudah dipakai untuk wakil 1, berarti berkurang 1 ya nggak? Tinggal berapa? Yang belum dipilih 4. Oh, berarti sini 4. Nah, tinggal kalian kalikan nanti. 6 kali 5 kali 4. Ayo berapa coba? Ayo. 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. Jadi nanti ada 120 cara. Nah, ya. Untuk memilih ketua, wakil dan sekretaris dengan beda jabatannya. Oke? Sip. Oke, itu ya. Itu barusan untuk contoh soal 1 dan soal 2. Sedangkan untuk soal yang ketiga, kalian lihat di video berikutnya ya. Ocre ya, yang ini pahami dulu. Nanti untuk yang soal yang nomor 3 kalian bisa lihat untuk di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu. See you, sampai ketemu di video berikutnya bro. Assalamualaikum. Mas, geser mas. Oke, saya geser dulu biar agak luas buat membahasnya. Stop. Seginilah cukup ya. Yuk perhatikan ya, kita baca dulu soalnya. Diberikan angka-angka, ini ada angka-angka seperti ini. 3, 2, 1, 5, 6, 7. Buatlah bilangan 3 digit. 3 digit itu berarti artinya ratusan. Bisa jadi nanti bilangnya 342 atau 357 atau 562. Pokoknya ratusan, nggak boleh lebih dari ratusan. Misalnya ribuan, 1000 nggak boleh karena 3 digit. Kalau 1000 udah 4 digit ya nggak. 2000 nggak boleh, 2600 nggak boleh ya, karena harus berapa digit? 3 digit. Oke, dengan syarat yang A angkanya boleh sama. Jadi soal yang A itu angkanya boleh sama. Yuk kita jawab di sini. Jawab bro. Sini yuk. Soal yang A itu 3 digit tapi angkanya boleh sama. Jadi gini yuk, saya bikin 3 digit, berarti kita bikin sediakan 3 kotak. Ini kotak yang pertama, kedua dan ketiga, gitu ya. Oke. Lihat sini sini. Artinya 3 digit boleh sama. Itu gini, misalnya kalian nanti punya soalnya 322 nih. Nah, ini kan sama nih. Ada yang sama kan? Ini 2 sama 2 ketulis lagi. Bisa jadi nanti 565. Ini kan sama. 3 digit, ini ada yang sama. Bisa jadi nanti 777. Ini sama semua ya. Ini boleh ya, nggak masalah gitu ya. Ini contoh aja ini mah gitu. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya lihat, perhatikan. Yuk kita tulis di sini. Karena disediakan 3 kotak 3 digit, angka yang mungkin pertama diisi bisa angka berapa? Bisa angka 3, bisa angka 2, 1, 5, 6, 7, bebas ya. Jadi bebas. Ada berapa kemungkinan nanti yang saya tulis di depan? Ada 6 kemungkinan. Dari mana ini dia? Kan bisa ditulis semua. Jadi ada 6 kemungkinan. Sip. Yang kedua, angka yang kedua, ini digit pertama, ini digit kedua. Ada berapa kemungkinan angka yang bisa ditulis di sini? Bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ada 6 angka yang bisa mungkin ditulis. Berarti ada 6 angka, ya. Yang di sini bisa berapa angka? Bisa 6 angka karena ini bisa ditulis lagi. Jadi ada 6 kemungkinan. Jadi di sini ada 6 kemungkinan, bukan angka 6 ya di sini, tapi 6 kemungkinan, 6 kemungkinan dan 6 kemungkinan. Jadi nanti hasilnya adalah 6 kali 6 kali 6. Jadi ada berapa bilangan nanti yang bisa ditulis? Betul, berapa? 216 ya. 6 kali 6 kali 6 adalah 216 bilangan. Yang bisa ditulis jika apa? Jika angkanya boleh sama. Ini ya, sudah. Yang B, yuk yang B. Yang B. Yang B itu angkanya harus beda katanya. Angkanya harus beda. Jadi kalian punya 3 digit. Saya tulis lagi seperti ini. Tetapi angkanya beda bro. Maksudnya beda gimana? Oke, sini yuk. Beda. 3, 4. Jangan, boleh nggak ada 4 ya. 3, 2, 7. 3, 2, 7 ini kan beda. Beda ya. Ini boleh. Yang nggak seperti ini boleh. Tetapi kalau seandainya kalian punya gini, 3, 5, 3. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada 3 sama 3 lagi di sini. Nggak boleh. Kenapa? Harus beda. Angkanya harus beda. Paham seperti itu? Paham ya? Jadi digit di sini, digit di sini, digit di sini tidak boleh ada angka yang sama. Ocre bro? Ocre. Caranya gimana? Coba ayo. Sini yuk. Yang pertama, digit yang pertama, bilangan yang paling depan itu bisa diisi angka berapa? Bisa diisi angka berapa saja, bebas. Karena apa? Ini belum bisa dipakai. Belum dipakai ya nggak?
Masih bebas kan, boleh angka 3 di depan sini, boleh angka 2, boleh angka 1, boleh angka 5, boleh angka 6, boleh angka 7, bebas. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 6, betul. Nah, gitu ya, ini ada 6 kemungkinan. Oke. Selanjutnya yang digit kedua. Digit kedua ada berapa? Ada 5. Loh, kenapa? Karena sudah dipakai 1 di depan. Ya enggak? Contoh nih ilustrasinya ya. Jadi yang di depan ini bisa angka berapa aja nih deh? Bisa angka 3, bisa angka 2, bisa angka ini 1. Bisa angka berapa? 5, bisa angka 6, bisa angka 7. Gitu kan. Nah, misalnya yang dipakai misalnya angka berapa? Angka 3. Ini dipakai, berarti sudah nggak boleh dipakai lagi di pas di sini ya nggak, karena sudah dipakai. Berarti tinggal di sini ada berapa angka? Ada 5. Oh, jadi di sini tinggal 5 kemungkinan. Paham gitu ya? Terus di sini pakai 1 lagi kan? Berarti berkurang 1 lagi, tinggal ada berapa kemungkinan? Ada 3. Gitu ya. Sip. Maksudnya gimana Mas ini kok berkurang? Jadi kan gini. Tadi kan 3 udah dipakai, berarti tinggal ada berapa? Ada 2, bisa 1, bisa 5, bisa 6, bisa 7. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kan? Oke. Oh, ini ada bukan 3, 4, maaf. Oh, sorry bro. Kok 3 ya? Oke. Ini udah dipakai misalnya angka berapa? Angka 5 dipakai. Angka 5-nya dipakai. Ini angka 5 dipakai. Ya kan, tinggal berapa kemungkinan nih? 2 sama 1 sama 6 sama 7. Jadi ada berapa? 4. Jadi sini ada 4 kemungkinan. Gitu ya, berarti 6, 5, 4 turun nih. Awalnya ada 6 karena belum dipakai semuanya. Terus dipakai 1. Ini misalnya angka 3 dipakai, tinggal ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kemungkinan. Terus dipakai lagi nih angka 5-nya ya. Berarti tinggal berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi tinggal kita kalikan. Yuk, kita kalikan. Jadi berapa ini hasilnya? 6 kali 5 kali 4. Jadi berapa hayo? 120 cara atau 120 bilangan. Kalau dia 3 digit dan beda. Gitu ya. Sip. Lanjut Mas. Ayo kita lanjut. Yang C. Apa itu yang C teh? Bilangan yang lebih kecil dari 500 dan beda. Lebih kecil dari 500. Lihat, perhatikan. Kalau saya bikin digitnya 3 digit seperti ini. Lebih kecil dari 500, berarti bilangan di sini tidak boleh angka 5 atau lebih besar ya. Jadi angka di sini harus lebih kecil dari 5, yaitu nanti bisa angka 3, bisa angka 2, bisa angka 1. Ya enggak? Bisa angka 3, angka 2, angka 1 yang lebih kecil dari 5 ya. Jadi di sini kenapa? Karena ini lebih kecil dari 500 ya enggak? Jadi nanti angkanya tuh bilangannya misalnya bisa jadi 321 gitu ya, atau bisa jadi 237, atau bisa jadi nanti 165. Ini boleh ya, lebih kecil dari berapa? 500. Tapi nggak boleh gini ya, 155. Nggak boleh. Kenapa? Ini ada yang sama, kan harus beda syaratnya di sini. Beda, lebih kecil dari 500 dan beda. Sip. Kalau saya tulis di sini, ini kan tadi ada 3 kemungkinan. Di sini berarti bisa 3, bisa 2, bisa 1. Jadi 3 kemungkinan. Paham ya? Sip. Yang dipakainya kan salah satu di sini ya enggak? Bisa 3 saja, bisa 2 saja, bisa 1. Sini saya pakai misalnya pakai angka 2. Ya. Berarti nanti yang di sini kemungkinannya, yang di sini nanti bisa angka 3, bisa angka 1, terus yang sisanya ini bisa angka 5, bisa angka 6, bisa angka 7. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi di sini ada 5 kemungkinan. Gitu. Ya enggak? Karena nggak boleh beda. Misalnya yang di sini saya pakai angka berapa ya? Angka 6. Oh, berarti sini nggak ada angka 6-nya, yaitu tinggal ada berapa kemungkinan? Berarti ada 4. Tinggal ini kan? 7, 5, 1 sama 3. Berarti di sini nanti ada 4 kemungkinan. Ya. Jadi apa? 6-nya sudah nggak dipakai, tinggal angka 3. Ini di sini bisa nanti bisa jadi angka 3, angka 1, angka 5 sama angka 7. Kenapa? Angka 6-nya sudah tidak dipakai ya. Yuk, kalau kita kalikan nanti hasilnya, jadi nanti hasil akhirnya ada berapa cara atau berapa kemungkinan nih? Angka yang lebih kecil dari 500 dan beda 3,
kali dengan 5 kali dengan 4. Ayo, jadi berapa? Betul, 60 ya. Jadi nanti hasilnya adalah 60 bilangan. Asik. Gitu ya. Kayak yang belum ngerti di replay lagi ya, di pause terus putar lagi. Yang D, Mas, saya sudah nggak sabar nih yang D, Mas. Boleh yuk, bilangan lebih besar dari 300 dan ganjil. Oke, lebih besar dari 300 dan ganjil. Waduh, kumaha nih ya. Oke. Lihat, perhatikan ini, hati-hati nih, lebih besar dari 300 dan ganjil. Lebih besar dari 300 tuh berarti bisa jadi 300 sekian, 400 sekian, 500 sekian, ya enggak? Oke, jadi ini ganjil dan beda lagi. Jadi saya bikin lebih besar dari 300, bisa jadi depannya angka 3. Nah, bisa jadi depannya angka 3. Ya, jadi nanti bisa jadi depannya 3, bisa 5, bisa 7. Sini yuk. Bisa angkanya lebih besar dari 300 kan? Bisa jadi 300 sekian ya, bisa angka 3. Bisa angka 5 ya, nggak ada 4 di sini. Bisa angka 6, bisa angka 7. Paham seperti itu? Oke. Tetapi ini akan muncul masalah. Masalahnya apa? Ingat, angkanya beda. Jadi angka yang sudah dipakai di depan nggak boleh dipakai di belakang. Nanti tidak boleh muncul angka gini misalnya 313. Kan ini lebih besar dari 300, ganjil kan? Tetapi apa? Ada 3-nya 2 kali nih. Ada 3 di sini, ada 3 lagi. Ada 3, ada 3 lagi. Berarti ini nggak boleh. Gitu ya. Bahaya yang seperti ini, ya nggak? Paham seperti itu? Oke. Tetapi kalau seandainya yang di depannya itu angka 6, itu boleh. Misalnya nih 6, 1, 3. Ini boleh 6-nya di sini, ya. Nggak ada yang kembar kan? Nggak ada, gitu ya. Oke. Oke, untuk mempermudah penyelesaian, jadi yang ini kita kerjakan satu persatu. Yuk, saya geser dulu. Oke, stop. Saya kerjakan yang depannya itu adalah 3 sekian sekian, gitu ya. 3xx, jadi 300 sekian. Kalau saya bikin kotaknya, saya bikin kotaknya seperti ini. Seperti ini ya. Artinya Pak, yang depan ini pasti angka 3 ya. Yang depannya itu pasti ada angka 3. Ini pasti angka 3. Jadi ada satu kemungkinan saja, yaitu angka 3 itu aja sendiri, karena 300 sekian. Yang ininya ganjil. Karena ganjil kita jangan isi tengah, yang belakang dulu. Karena bilangan ganjil atau genap itu tergantung belakangnya, gitu kan. Kayak ganjil itu nanti bisa angka berapa aja? 1, bisa 5, bisa 7. Jadi apa? 3-nya nggak usah dipakai. Kenapa? Sudah dipakai di depan. Jadi ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan, gitu ya. Sudah dipakai di sini 1, dipakai di sini 1. Di sini tinggal ada berapa? Ayo, yang belum dipakai angka berapa aja? Misalnya nih 3 sudah dipakai, ya udah nggak bisa dipakai. Misalnya di sini dipakai angka 5 sudah nggak bisa dipakai kan? Berarti sisanya di sini nanti bisa angka 1 yang belum dipakai, bisa angka 2, bisa angka 5 belum dipakai, bisa angka 5 sudah ya, ini sudah dipakai. Bisa angka 7 misalnya, atau bisa angka 6. Gitu ya. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 4. Di sini ada 4 kemungkinan. Gitu ya. Sip. Berarti 1 kali 4 kali 3. 1 kali 4 kali 3. Ada berapa nanti? Ada 12. Kali ini 300 sekian. Yuk saya lanjutin. Kalau seandainya nanti 400 sekian, 500 sekian. 500 sekian. Saya tulis 500 sekian. Untuk yang 500 pun sama sebenarnya ya. Untuk yang 500 sekian, karena ini ganjil ya, ininya angkanya ganjil, ini sama. Jadi kalau dibikin kotak, nanti kotaknya juga akan sama, prosesnya sama seperti yang 300 sekian. Seperti itu ya. Di sini bisa angka 5, jadi satu kemungkinan. Ini selain ganjil tapi selain 5, jadi ada 3. Ini ada 4. Jadi kalau dikalikan nanti 1 kali 4 kali 3, jadi berapa? 12, gitu ya. Yang depannya 7 yuk. Yang ganjil-ganjil saya ambil. Yang ganjil-ganjil berarti nanti yang depannya 7, bisa jadi nanti di 7xx. Kalau dibikin kotak juga sama nih. Kalau dibikin kotak seperti ini, gitu ya. Angkanya juga sama. Yaitu berapa nih? 1, sini 4, sini 3. Kalau dikalikan 1 kali 4 kali 3, yaitu berapa? 12.
Oke, yang terakhir yang depannya angka 6. Angka 6 ada satu kemungkinan 6 aja. Ah, yang belakang ganjil kan? Ada 4. Nih kan ada 4 ini. Ada 4 juga nih. Ah, kita kalikan. 1 kali 4 kali 4. Jadi berapa? 16. Nah, totalnya gimana? Ya jumlahin aja. Tambahin semuanya ya. Oke, jadi totalnya adalah 52 cara. Oke. Oh, sudah bro. Oh, sudah sampai sini dulu. Dadah. See you. Bye bye. Assalamualaikum.